Amin. Shalom, silakan duduk. Ada sukacita? Puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Paulus selaku gembala sidang di tempat ini yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Pak Gembala kita akan diberkati Tuhan dan keluarganya, juga gereja ini. Baiklah, kita akan membuka kitab Hosea pasal yang ke-14. Hanya satu ayat saja, ayat 2. Demikian firman Tuhan. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Terjemahan dari bahasa King James Version, tapi yang bahasa sehari-hari. Take with you word of regret, and repent to the Lord, forgive all our sin, and receive us graciously, that we may offer the fruit of our lips. Dari pembacaan kata atau ayat tadi kita akan menemukan kata 3, yaitu penyesalan, bertobatlah, ampunilah. Regret, repent, and forgive. Banyak di antara kita yang menyesali dalam hidup ini, kita tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan yang katakan kronos dan kairos kita yang dianugerahkan Tuhan sepanjang hidup kita. Atau barangkali kita menyesali sesuatu karena tidak melakukan dengan apa yang kita miliki. Regret of the thing that we have not done. Namun perlu disadari bahwa penyesalan tidak akan merubah keadaan. Regret doesn't change situation. Regret doesn't change anything. Kita percaya bahwa penyesalan itu tidak akan merubah apapun. Penyesalan tidak akan merubah situasi kehidupan kita. Makanya dikatakan, bawalah serta daripada kata-kata penyesalan dan bertobatlah. Jadi penyesalan dalam hidup ini biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang banyak sekali kita menyesali apa yang belum pernah kita lakukan yang harusnya kita lakukan. Tuhan menghendaki kita dalam hidup ini hidup tanpa mengalami penyesalan. Tuhan telah memberi kita kebenaran yang tidak akan membuat kita menyesal sebetulnya dalam hidup ini. Dia bahkan telah memberi kita warisan kerajaan surga yang kekal. Menyadari nilai kerajaan surga yang dijanjikan oleh Tuhan, semua orang percaya harus menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih setia sehingga tidak berakhir dengan penyesalan. Ada banyak penyesalan yang terjadi di dalam setiap aspek kehidupan kita, di setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak lakukan sebagaimana mestinya, sehingga dalam hidup ini kita mengalami penyesalan. Tapi seperti apa yang dikatakan tadi, penyesalan tidaklah membuat kita berubah. Penyesalan tidaklah akan merubah situasi dan kondisi kita.
tetapi perlu ada pertobatan dan mohon ampun kepada Tuhan. Martin Luther pernah berkata, sekalipun saya tahu besok dunia akan hancur berkeping-keping, saya masih akan tetap menanam pohon apelku. Even if I knew that tomorrow the world would go to pieces, I would still plant my apple tree. Ada seorang yang bernama Franciscus dari Assisi, ternyata ya juga seorang yang berserikap serupa dengan Martin Luther. Ia sedang memangkas tanaman di kebunnya. Ya. Seketika seorang bertanya apa yang dilakukannya seandainya nanti atau besok dia akan meninggal. Jawaban orang ini sangat membuat seorang pemuda yang bertanya itu terkaget mendengar apa yang dijawab oleh seorang sedang memangkas atau memotong, membersihkan tamannya. Dia katakan kepada pemuda itu, saya akan terus memangkas dan membersihkan kebun saya atau taman saya, sekalipun saya tahu besok saya akan meninggal. Jadi orang ini tidak akan menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan. Sekalipun dia tahu besok itu hari akan berakhir, atau besok dia akan meninggal. Dia tetap bekerja. Bagi dia, apapun yang mereka lakukan dalam segenap hati, dengan sungguh-sungguh, di setiap waktu yang Tuhan berikan. Di setiap kesempatan atau opportunity yang Tuhan berikan. Dia tidak pernah sia-siakan. Kalau kita tahu hari ini atau besok mau kiamat, barangkali kita bersiap-siap naik ke gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi yang luar biasa, kalau kita tahu hari besok dunia ini akan hancur, Tuhan Yesus akan datang, tapi tetaplah kita harus bekerja, melakukan tugas kita. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai guru, sebagai pengerja, sebagai pendeta. Tidaklah kita kata buat apa besok Tuhan datang, kita stop aja. Tetapi apa yang dikatakan Martin Luther itu sangat luar biasa. Kalau dia tahu besok itu akan berakhir, tapi dia tetap akan menanam pohon apelnya yang kecil. Jadi mengambil daripada pembelajaran tadi, ternyata bagi Martin Luther dan Franciscus tadi, kegiatan rutin sehari-hari adalah tugas ilahi yang kudus. Amin. Mereka tidak memisahkan antara pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan sekuler. Bagi mereka bekerja merawat anak di rumah, bekerja sebagai seorang karyawan di kantor, menjadi guru untuk mendidik murid-murid di sekolahan, itu tidaklah mereka bedakan. Bagi mereka, pekerjaan seperti itu adalah pekerjaan pelayanan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita kerjakan di kantor, ya, usaha dagang kita, apapun yang kita kerjakan, tidak hanya di gereja. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, kalau pekerjaan pelayanan seolah-olah hanya di gereja. Tapi apa yang kita belajar tadi dari penyataan Martin Luther dan dari Franciscus itu, mereka tidak memandang bahwa pekerjaan rutin sekuler itu terpisah dari pelayanan. Pekerjaan ilahi, sebagaimana yang diajarkan. Kolose 3 ayat 23 dengan jelas katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segala sesuatu yang kita kerjakan, siapapun kita, apapun status kita, kalau semua yang kita lakukan berpusat kepada
Tuhan, apapun yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, itu adalah bagian dari pelayanan. Jadi tidak harus menjadi seorang hamba Tuhan melayani Tuhan. Tidak harus datang ke gereja melayani Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan, tentulah apa yang kita lakukan di rumah, selama kita lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan, itu adalah bagian dari pelayanan. Seorang ibu yang melayani atau bekerja di rumah untuk mengasuh, merawat rumah, menyediakan makanan untuk anak dan suami, itu pun bagian dari pelayanan yang tidak kalah pentingnya, yang tidak kalah mulianya sebagai seorang gembala seperti saya dan Pak Paulus. Jadi kita harus menghargai setiap perbuatan, setiap perilaku, setiap apapun yang dilakukan, asal betul-betul apa yang kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan, itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Tentulah pekerjaan yang kita lakukan betul-betul untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita bekerja sambil bersungut-sungut, itu bukan memuliakan Tuhan. Amin. Kita bekerja di kantor pun halnya yang sama. Kita bekerja bukan untuk gaji. Kita bekerja bukan untuk income yang kita dapat. Kalau dia bayar saya mahal, saya akan memberikan apa yang saya punya. Kalau kita bekerja sebagai anak Tuhan, kita harus all out. Apa yang kita punya, semua talenta yang kita punya, kita harus berikan kepada di mana kita bekerja. Tanpa melihat berapa upah yang diberikan. Tapi apa banyak di antara kita, berapa banyak di antara kita bekerja rajin kalau kita dibayar mahal. Sebagai seorang anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, yang kita katakan apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan, itu tidak berbasis atau tidak rely on kepada upah. Tetapi kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, semua talent yang diberikan kepada kita, supaya kita dalam hidup ini tidak berakhir dengan sebuah penyesalan. Ended of regret in your life. Kita membaca di dalam Alkitab ada 5 gadis yang bodoh. Ada 5 gadis yang bijak. Kita tahu akhirnya apa? Bahwa gadis yang bodoh mengalami penyesalan. Di saat mempelai laki-laki tiba, dia tidak mempersiapkan diri untuk menyambut sang mempelai laki-laki. Yang kita tahu bahwa di dalam pembacaan Matius 25 ayat 1-13, bagaimana 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijak, yang akhirnya kita tahu 5 gadis yang bodoh mengalami penyesalan. Kenapa? Timbul penyesalan oleh 5 gadis bodoh, karena penyesalan itu terjadi dia tidak mempersiapkan atau menyiapkan minyak iman. Regret for not having prepared the oil of faith. 5 gadis bodoh ini menyesali kesempatan yang diberikan Tuhan. Sedangkan gadis 5 yang bijaksana, dia begitu menyiapkan semua apa yang harus dia siapkan untuk menyambut mempelai laki-laki. Begitupun kita membaca di dalam Markus 13 ayat 35 misalnya. Kita baca banyak sekali Alkitab
Penyesalan banyak terjadi dalam kehidupan orang yang barangkali pernah kita membaca kitab Matius 25 ayat 14, ayat 30, kita boleh juga baca sekali-sekali ya, kita buka. Perumpamaan tentang talenta yang mengajarkan kita pelajaran yang sama kepada seperti apa yang dikatakan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Di dalam pembacaan Matius 25 ayat 14-30 itu, orang yang menerima 5 talenta dan yang memiliki 2 talenta mempergunakan kesempatan, mempergunakan waktu, kairos dan kronosnya dengan setia. Apa yang mereka dapat? Mereka mendapat reward. Mereka mendapat award daripada sang pemberi talenta itu. Yang tema di talenta mengerjakan, melakukan dengan setia, dan menghasilkan 5 talenta. Kemudian yang 2 talenta juga sama. Menghasilkan yang 2 talenta. Tapi yang memiliki 1 talenta, dia tidak melakukan apa-apa, dia menguburkan talenta yang diberikan, dia menganggap jahat kepada yang memberi talenta, seolah-olah tidak adil. Dia hanya mau mengambil apa yang dia tidak lakukan. Tapi kita tahu bahwa orang yang 1 talenta ini tidak masuk ke dalam kebahagiaan, kegembiraan dari sang pemberi talenta tadi. Penyesalan bisa terjadi karena tidak melakukan apapun dengan talenta pemberian Tuhan. Itu adalah penyesalan yang kedua. Regret for not doing nothing with God-given talents. Jadi kita semua anak-anak Tuhan, semua kita hadir di sini, pasti punya talenta. Puja bakat-bakat yang diberikan Tuhan. Karunia-karunia yang diberikan Tuhan. Ada yang punya karunia banyak, ada yang diberikan talenta, bakat yang banyak. Ada yang punya bakat sedikit. Tapi itu bukan berkata soal banyak atau sedikitnya. Tapi bagaimana respon kita, tanggung jawab kita terhadap talenta, bakat yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita menjalani kita punya kehidupan. Yang 5 tentu akan lebih merasa bahagia, lebih merasa wah bersyukur saya diberkati dengan banyak talenta. Begitu juga yang punya 2 talenta, dia masih berterima kasih. Tetapi yang menjadi persoalan di saat kita hanya punya satu-satunya talenta. Hanya satu-satunya bakat. Kita iri hati, kita tidak melakukan apa-apa, karena kita merasa Tuhan tidak adil. Kita kecewa dan kita tidak melakukan apa-apa dengan talenta yang diberikan. Kita lihat ada banyak sekali orang yang handicap, yang punya kaki 1, tapi dia menjadi penari atau dancer yang top sekali, luar biasa. Orang yang tidak punya kaki 2, tapi dia bisa menjadi seorang motivator yang sangat luar biasa. Mungkin kalian tahu siapa itu? Nick Vujicic. Dia menjadi pembicara yang sangat luar biasa, tidak punya kaki, tapi dia bisa pemain selancar yang luar biasa hebatnya. Dia bisa pemain golf yang hebat. Mungkin saya aja kalah yang lengkap begini. Main selancar saya aja mungkin jatuh, dia nggak jatuh. Dia seorang pembicara yang luar biasa. Orang yang punya talenta, keberadaan fisiknya tidak mendukung, tapi dia tetap mensyukuri hidup ini. Sama halnya, dalam hidup ini kita kadang diberkati Tuhan dengan banyak sekali berkat jasmani, berkat rohani, mungkin diberkati dengan kekayaan barangkali. Tapi ada orang, kita hidup seperti janda di Sarfat. Yang tidak, ya banyak, hanya makan di rumah, punya sedikit beras, mungkin hanya sedikit lauk atau garam. Kalau dulu tuh hanya sedikit tepung dibuli,
di tempayan dan minyak sedikit dibuli. Tapi kita melihat bagaimana janda di Sarfat bersyukur dengan apa yang dia punya. Dia tetap pergi mencari ranting-ranting untuk membuat roti bagi anaknya. Kemudian dia tahu setelah dia makan, karena pada waktu itu memang musim paceklik di Israel, janda di Sarfat ini satu pembelajaran yang diberikan Alkitab kepada kita, begitu luar biasanya. Seorang janda di Sarfat tetap bertahan, tetap bersyukur dengan apa yang dia punya. Kalau orang bersyukur dengan banyak sekali harta benda, itu wajar. Dan biasa. Dan tidak spektakuler, ya, tidak amazing. Tapi janda di Sarfat menurut saya amazing. Dia tahu bahwa ada tepung sedikit yang segenggam itu, dia buat roti hanya beberapa, kemudian dia makan dengan anaknya, dan besok dia mati. Karena tidak ada persiapan apa-apa. Tapi di saat seperti itu kita tahu Nabi Elia datang ke dia. Nabi Elia dengan haus dan laparnya, dengan mudahnya dia minta, buatkanlah bagiku roti. Nah di janda di Sarfat bilang, saya tidak punya apa-apa selain. Dia tidak katakan kecuali. Selain. Tepung segenggam di tempayan dan sedikit minyak dibuli untuk mengadon. Tepung ini untuk menjadi roti yang bisa dipanggang. Tadi dikatakan, buatlah bagiku. Kalau kita hanya punya sedikit, datang Pak Paul atau Pak Paulus datang ke rumah kita, atau datang dari rumah kalian, mau ngajak makan, Pak, kami aja nggak ada beras. Kami makan sebentar lagi, besok kami nggak makan. Tapi Pak Paulus, gua lapar, lu bikin aja deh. Kita tahu nih gembala. Tapi janda di Sarfat ini tahu bahwa ini abdi Allah. Dia bilang, gua pergi ambil ranting-ranting, gua bikin ini roti, kemudian gua makan, gua juga mati. Tapi sebelum gua mati, gua bisa memenuhi permintaan orang yang lapar seperti dia. Apalagi itu abdi Allah. Udahlah, nggak pikir panjang, gua bikin deh roti. Bikin roti, kemudian diberikan kepada Nabi Elia untuk makan. Kemudian air minum. Apa yang terjadi? Tepung di tempayan dan minyak dibuli tidak pernah habis, bukan? Itulah yang kita katakan orang yang melakukan, orang yang tidak menyesali. Janda di Sarfat ini tidak akan pernah menyesali hidupnya. Dia tidak berakhir dengan sebuah penyesalan dalam kehidupan, not ended of regret in her life. Tidak mengalami, dia malah bangga. Untung saya bangga di saat seperti ini, saya masih bisa menolong orang di dalam kekurangan saya. Kalau kita menolong dengan kelebihan biasa, tapi menolong dalam kekurangan itu luar biasa. Amin. Nah ini kita belajar. Penyesalan itu terjadi bukan karena soal banyak atau dikit yang kita miliki. Penyesalan itu terjadi bukan karena banyak dikitnya talenta yang kita punya di dalam hidup ini. Penyesalan terjadi dalam hidup ini bukan soal kaya miskinnya dalam hidup ini. Tapi bagaimana sikap kita mensyukuri anugerah kehidupan yang diberikan Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup ini bukan abadi di dunia ini. Tapi kita mencari keabadian seperti apa yang dikatakan. Kita menanti kehidupan yang akan datang yang jauh lebih. Makanya dalam hidup ini kita jangan seperti orang yang memiliki satu talenta. Yang tidak melakukan apa-apa, akhirnya berakhir dengan sebuah penyesalan. Artinya apa? Dia tidak melakukan apa-apa dengan talenta yang dianugerahkan Tuhan. Dia tidak mensyukuri talenta yang diberikan Tuhan. Sehingga dia mengalami penyesalan. Berakhir dalam sebuah penyesalan. Mari kita jemaat di tempat ini, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun status kita, saudara sekalian, jangan pernah menyesal. Jangan sampai kalian menyesal. Karena penyesalan terjadi
Karena kamu tidak melakukan apa-apa dengan apa yang ada padamu. Kita belajar dari janda di Sarfat. Kita belajar dari apa pengalaman daripada orang yang memiliki 1 talenta. Kita belajar dari pengalaman penyesalan yang 5 gadis bodoh. Dia tidak menyediakan, tidak prepare. Hidup ini sangatlah membawa penyesalan yang amat di saat kita tidak berdaya lagi. Makanya kita katakan, kalau semakin kita masih hidup, kita masih kuat, kita harus melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa besok kita tidak ada harapan lagi hidup. Bukan berarti kita hari ini berpangku tangan untuk menanti kedatangan. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita sakit. Yang kita tahu dikatakan dokter besok kita akan dijemput. Saya ingat 9 tahun yang lalu, saat mama anak saya Silvi, kebetulan anak saya datang, di diagnosa, dikatakan Tuhan, Pak Joni habis operasi. Ibu punya waktu tidak lama. Paling lama, berdasarkan data empiris kedokteran, ini hanya bisa bertahan 6 bulan. Saya shock, saya kaget. Tapi saya katakan, dokter, kan kehidupan ini adalah milik Tuhan. Kita tidak sebagai manusia tidaklah bisa menuntut, tapi betul, kata dokter tadi, ini kan berdasarkan ilmu kedokteran. Saya hanya menyarankan Pak Joni, udah berdoa saja, dan lakukan apa yang bisa kamu lakukan di sisa 6 bulan ini. Saya mengalami satu trauma yang sangat luar biasa, tetapi saya tidak berpangku menyesali apa yang telah diputuskan diagnosa daripada dokter itu, tapi saya tetap melakukan sesuatu kegiatan untuk tetap move on, berdoa, melakukan kegiatan seperti tidak pernah terjadi. Apa yang terjadi? Dari hanya 6 bulan, Tuhan beri waktu saya 2,5 tahun. Dari 2 tahun itu, istri mama dari anak saya, Silvi, itu sehat luar biasa. Saya bisa bawa dia kemana-mana. Keliling Eropa, keliling Amerika, saya bisa bawa dia. Setelah 2 tahun, barulah mengalami kelemahan yang harus dirawat. Dari selama 6 bulan tuh bolak-balik ke rumah sakit. Yang akhirnya berakhir. Dan akhirnya memang dipanggil Tuhan. Nah, saya merasa bahagia sekali. Saya tidak mengalami penyesalan seumur hidup. Karena saya tidak melakukan apa-apa di saat diputusin oleh dokter. Tapi saya tetap melakukan sesuatu. Saya coba membahagiakan dan saya coba melakukan aktivitas sebagaimana yang saya bisa lakukan. Di saat dia dipanggil, saya katakan, Tuhan terima kasih. Dengan waktu yang kau berikan, saya tetap masih bisa membahagiakan. Karena selama saya kerja, saya tidak pernah bawa dia kemana-mana. Saya selalu kerja. Di saat sakit, selama 2,5 tahun saya pensiun, saya hanya teman istri sama dalam 2,5 tahun itu. Akhirnya saya katakan terima kasih Tuhan. Selama 28 tahun, saya jarang ketemu. Karena kerja, cari duit. Sementara dia urusin rumah, urusin anak-anak. Tapi 2 tahun terakhir saya stop kerja, saya hanya teman dia jalan-jalan, saya pergi kemana aja dia mau, kita jalan-jalan. Tapi di saat 6 bulan saya harus temanin dia di rumah sakit. Saya jadi perawatnya. Tapi hari ini saya tidak menyesali sebagai seorang suami yang tidak melayani istri. Coba waktu itu saya berpangku tangan menyesali, Tuhan kok begini sih hidup. Saya sudah memberikan waktu saya sudah bangun gereja, saya sudah melayani, kok istri saya sakit. Pasti saya marah, saya pasti kecewa pasti gitu. Saya tidak melakukan apa-apa. Akhirnya
istri memang diambil Tuhan pada waktunya. Saya rasa hari ini saya orang yang paling disappointed. Saya mungkin paling kecewa dari orang yang paling kecewa di dunia ini. Karena saya tidak melakukan apa-apa. Tapi saya masih bangga. Saya tidak seperti apa yang dikatakan orang yang memiliki 1 talenta. Saya tidak seperti 5 gadis bodoh. Saya tidak seperti orang yang hanya bersyukur di saat kita diberikan segala-galanya oleh Tuhan. Tapi di saat kita diambil, segala sesuatu kita yang paling berharga diambil. Apakah kita masih tetap bisa bersyukur? Itu menjadi persoalan. Kadang-kadang penyesalan biasa terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu yang ketiga, penyesalan itu bisa terjadi kepada siapapun. Penyesalan bisa terjadi kepada kita hamba-hamba Tuhan sekalipun. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk benar-benar bahwa supaya hidup ini not ended in regret. Supaya hidup kita ini tidak berakhir dalam sebuah penyesalan, kita harus belajar apa yang dikatakan firman Tuhan tadi. Yang ketiga, penyesalan terjadi karena kita menjual anugerah Tuhan. Regret for selling of giving up God grace. Kita tahu bahwa bagaimana Esau, ya kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 25, 21, 34, 27, 1, 40, kita tahu Esau ini adalah yang tidak menghargai hak kesulungannya. Dia rela menjual hak kesulungannya hanya sekedar untuk menerima semangkok kacang merah kepada adiknya. Berapa banyak anugerah kita yang diberikan Tuhan, kadang-kadang kita buang aja begitu. Kita tukar dengan hal yang lain. Padahal anugerah itu sangat luar biasa cikal bakal untuk menerima berkat dari Tuhan setelah generasi berikutnya. Tapi Esau betul-betul menjual dan melepaskan daripada anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Memang kelihatannya tidak materi. Hak kesulungan apa sih? Tapi di zaman itu hak kesulungan itu yang akan menerima berkat setelah ayahnya meninggal. Tapi hanya sekedar perut lapar. Dia melepaskan hak kesulungan hanya sekedar untuk melepaskan rasa lapar dari perutnya. Semangkok kacang merah. Kita tahu kalau kita baca di dalam Alkitab, Esau mengalami penyesalan di dalam hidupnya. Dia menyesal sekali dia telah melepaskan anugerah Tuhan begitu luar biasa. Berapa banyak di antara kita melepas anugerah yang diberikan Tuhan? Anugerah pelayan yang disediakan Tuhan tapi kita lepas? Enggak hanya jadi pemain musik, ngapain gitu. Ada seorang teman saya, saudara sepupu saya. Apa yang terjadi? Dia seorang pemain keyboard di gereja Katolik. Dia bukan main keyboard, dia main main piano. Dia melayani. 2 bulan yang lalu dia ketemu saya, dia kena penyakit kanker. Ginjalnya udah dibuang satu tapi satunya lagi. Saya datang, dia menangis. Karena dia tahu saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya berdoa buat dia. Waktu dulu kecil kami bersama-sama bermain, setelah dewasa kami masing-masing merantau, satu yang ke Jogja, saya ke Jakarta, tapi setelah bertemu kami sudah jadi kakek-kakek. Di saat bertemu lagi dia mengalami ginjal sudah hilang. Dia menangis. Kenapa? Dia menyesali. Dia bilang, saya menyesali hidup saya. Kenapa kamu menyesal? Saya bukan menyesal karena saya bakal mati, Johnny. Saya menyesal bukan karena ginjal saya hilang. Saya ready.
Tapi yang saya paling menyesal katanya, hanya gara-gara satu perkataan teman saya atau seorang jemaat. Atau seorang pengerja yang lain yang jealous sama saya tinggalkan pelayanan. Karena gara-garanya apa? Karena di dalam pelayanan itu kan biasa. Di dalam pelayanan itu ada pater-pater lah istilahnya. Ya kalau di kita majelis-majelisnya mungkin orang-orang, dia termasuk orang yang sudah levelnya majelis di gereja itu. Kalau di GKI, dia sudah. Tapi karena omongan satu orang menyinggung perasaan dia, seolah lu pelayanan itu hanya cari muka kepada Romo gitu. Kata-kata itu membekas di hati saya menyesal, saya benci kepada orang gereja, saya tinggalkan gereja bertahun-tahun. Saya tidak lagi melayani, saya tidak lagi dekat dengan Tuhan. Di saat sekarang dia mengalami, di saat dia tahu bahwa dia diagnosa dokter dia kanker ginjal. Yang luar biasa kalau orang bilang dia menyesali, dia takut dengan sakitnya, enggak. Dia bilang saya mau kembali lagi melayani seperti dulu, kesempatan sudah enggak ada lagi. Saya tinggalkan itu, saya menyesali. Dan dia bilang sama saya, Johnny, saya ingatkan kamu, sesulit apapun pelayanan kamu, sesulit apapun perjuangan kamu dalam pelayanan, jangan pernah kamu tinggalkan pelayanan seperti saya. Kamu akan berakhir dalam sebuah penyesalan. Yang udah itu yang tidak mungkin kita kembali. Karena penyesalan tidak merubah keadaan. Betul? Jangan. Waduh, kemudian saya berdoa, kami berpelukan. Dia nangis, saya juga ikut nangis. Saya katakan, Tuhan, berikan dia kesempatan. Berikan dia untuk kembali minta ampun kepada Tuhan. Saya pakai ayat ini. Kita harus membawa penyesalan. Take with you word of regret and return to the Lord atau return to God atau repent to God and forgive all our sin. Minta ampun. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kamu kembali pelayanan. Tidak ada kata terlambat. Waduh, dia nangis, dia peluk, dia bilang terima kasih, terima kasih. Ternyata diagnosa dokter sebulan yang lalu dia cek kembali di rumah Siloam, ginjalnya betul-betul bersih. Bersih dibahkan. Saya sembuh total. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dia bilang, saya mulai hari ini mau lagi melayani Tuhan. Di sisa waktu saya nggak tahu kapan. Tapi saya mau merasa saya tidak sakit. Saya bilang, itu yang paling penting. Kalau Tuhan katakan, atau dokter katakan bahwa kamu hanya punya 6 bulan. Katakan kamu punya 10 tahun. Ya, punya hidup lagi. Karena dia sudah umur 67 sama seperti saya. Mungkin kamu akan dikasih umur 80, tapi yang paling penting, jangan pernah give up. Jangan pernah menyesali, karena penyesalan tidak akan merubah keadaan. Tapi bertobatlah, dan mohon ampunlah kepada Tuhan. Amin. Penyesalan tidak tidak akan merubah keadaan. Ya, regret doesn't change anything. Regret doesn't change everything, but repentance will change everything in your life. Jadi saya katakan banyak orang menyesali. Duduk berpangku tangan merenung. Aduh, saya menyesal. Saya menyesal. So what? Terus menyesal sudah selesai? Tidak. Penyesalan itu harus disertai pertobatan. Penyesalan harus disertai mohon ampun kepada Tuhan. Sudah itu kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Sehingga hidup ini tidak berakhir dengan sebuah penyesalan. Beri kemuliaan buat Tuhan.